Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik? Semoga adik-adik dan keluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan juga Alkitab untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 262, Apabila Kita Sukacita. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat yang boleh Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami masih bisa beribadah. Walaupun kami tidak bisa berkumpul di gereja, namun kami masih bisa bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati kami, agar kami menjadi anak-anak yang baik, yang semangat memuji nama Tuhan, dan mau duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkatilah ibadah IMPA pada hari ini dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 27. Kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Mazmur 27 ayat 1 sampai 3. Aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Adik-adik, kita kembali bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 160. Baitnya yang pertama, tiap orang yang mendengar. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa beribadah di hari Minggu ini. Karena itu, kita mau mulai dalam pembelajaran firman Tuhan. Kita siapkan
hati kita siapkan Alkitab kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami boleh kembali belajar akan firman-Mu. Tuhan berkati kami, tuntun kami agar dalam pembelajaran ini kami boleh mengerti. Biarlah Roh Kudus yang ada di hati kami menuntun kami senantiasa agar apa yang kami lakukan sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan pembelajaran firman-Mu ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembelajaran firman pada hari Minggu tanggal 1 November tahun 2020 diberi judul Utama bagi Tuhan. Pembacaan diambil dari Hagai 1 ayat 1 sampai 7. Nah, adik-adik bisa membuka Alkitabnya dan kita akan membaca bersama-sama. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kali ini akan ditampilkan dalam bentuk film. Silakan adik-adik dapat menontonnya dan dapat mencermatinya agar mengerti akan film yang adik-adik tonton kali ini. Hagai dikenal sebagai nabi pasca pembuangan. Hagai menulis kitabnya setelah bangsa Israel kembali ke Yerusalem dan Yehuda. Hagai muncul sebagai nabi menjelang orang-orang Israel pulang dari pembuangan. Raja Koresi dari Kekaisaran Persia yang telah mengalahkan bangsa Babel mengeluarkan maklumat untuk mengizinkan orang Yahudi kembali ke Israel. Raja Koresi juga mengizinkan mereka untuk membangun kembali Yerusalem dan Bait Suci. Hal tersebut sesuai dengan nubuatan Yesaya dan Yeremia dalam Yesaya 45 ayat 1-3, Yeremia 25 ayat 11-12, Yeremia 29 ayat 10-14. Rombongan orang Yahudi pertama yang tiba di Yerusalem sebagai orang-orang yang meletakkan dasar Bait Suci baru pada tahun 536 sebelum Masehi. Ezra 3 ayat 8-10. Namun orang Samaria dan sejumlah bangsa tetangga lain menentang rencana pembangunan itu. Mereka melakukan provokasi dan intimidasi pada orang-orang Yahudi. Tindakan tersebut berhasil mematahkan semangat dan membuat lesu kerohanian bangsa Yahudi. Akibatnya, pembangunan Bait Suci terhenti pada tahun 534 sebelum Masehi. Selama 14 tahun lamanya, pembangunan Bait Suci terbengkalai. Orang Yahudi mulai kehilangan semangat dan mereka menjadi lebih mementingkan membangun rumah mereka masing-masing daripada lebih dahulu membangun Bait Suci. Mereka beralasan bahwa belum waktunya. Hagai 1 ayat 2. Dalam situasi seperti itu, tampillah Hagai pada tahun 520 sebelum Masehi. Mereka mengobarkan kembali semangat bangsa Yahudi untuk meneruskan pembangunan Bait Suci kembali. Pada saat itu, Raja Darius, penguasa Persia juga membawahi Yerusalem. Penguasa lokal Yerusalem adalah bupati bernama Zerubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yozadak sebagai imam besarnya. Hagai mendorong kedua tokoh berpengaruh itu untuk melanjutkan pembangunan rumah Allah. Nubuatan dan pembangunan Bait Suci kedua. Hagai menubuatkan bahwa Bait Suci yang baru melebihi kemegahan Bait Suci sebelumnya.
Hagai juga menyampaikan bahwa jika bait suci tidak dibangun, akan ada kemiskinan, kelaparan, dan kekeringan yang mempengaruhi bangsa Yahudi. Hagai tidak kenal lelah mengembalikan semangat bangsa Yahudi. Ini tidak mudah, apalagi pembangunan kembali bait suci itu telah terhenti selama 14 tahun. Hagai mengingatkan bahwa bangsa Israel harus mengambil kesempatan dari perubahan kebijakan yang longgar dari pemerintahan Kekaisaran Persia di bawah Raja Darius itu. Hagai menyerukan bahwa ini adalah waktunya memulihkan kerajaan Daud. Dia percaya bahwa kerajaan Daud dapat bangkit dan berjaya lagi. Bangsa Yahudi bisa kembali mengurus diri sendiri tanpa campur tangan bangsa lain. Pesan Hagai tersebut terutama ditujukan kepada Zerubabel dan para bangsawan. Hagai juga melihat ini sebagai momentum penting Yehuda untuk mengakhiri penyembahan berhala. Hagai yang didampingi oleh Nabi Zakaria memimpin gerakan orang Yehuda untuk kembali membangun bait suci. 4 tahun kemudian, bait suci itu selesai dibangun dan ditahbiskan. Ezra 4 ayat 1-6 dan Ezra 22. Nabi yang memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah. Hagai dikenal memiliki kedekatan dengan pemerintah. Hagai berhubungan baik dengan Bupati Zerubabel dan Imam Besar Yosua. Hagai bisa menjadi akrab dengan kedua pemimpin itu karena mereka adalah pemimpin yang baik. Ini tercermin dalam kitab Hagai. Tuhan menyebut Zerubabel sebagai hambaku, sebuah sebutan yang juga ditujukan oleh Tuhan pada Raja Daud. Tuhan juga menyebut Zerubabel sebagai cincin materai, seperti kepada Raja Yoyakin. Hagai 2 ayat 23. Yeremia 22 ayat 24. Dengan demikian, Hagai secara tersirat mengatakan bahwa Zerubabel akan memimpin kerajaan Daud yang dipulihkan. Oke, adik-adik sudah selesai menonton filmnya. Sekarang, kami akan mengisahkan kembali tentang film yang adik-adik tonton. Film itu mengisahkan tentang Nabi Hagai yang mengajak bangsa Yehuda untuk kembali membangun bait Allah yang sudah runtuh. Sudah 15 tahun pembangunan tidak selesai. Karena semangat bangsa Yehuda menurun. Ini diakibatkan karena ancaman dari bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Mereka tidak setuju akan pembangunan tersebut. Fokus bangsa Yehuda berubah pada kehidupan masing-masing umat, sehingga Israel hidup dalam kesia-siaan. Mereka tidak lagi memikirkan tentang pembangunan, tetapi memikirkan tentang hidup mereka masing-masing. Nabi Hagai bersama Zerubabel, pemerintah daerah saat itu, dan Imam Besar Yosua mengajak bangsa Yehuda untuk fokus kembali pada pembangunan bait Allah. Dengan mengutamakan Allah, maka kehidupan bangsa Yehuda diperbaharui dan Allah menjamin kehidupan manusia. Yang dapat kita pelajari dari kitab Hagai adalah 1. Pilihan ditentukan bukan karena keinginan kita, melainkan apa yang benar di hadapan Tuhan. Seringkali pilihan-pilihan yang ada dalam kehidupan kita hanya berdasarkan keinginan tanpa mencari tahu apakah keinginan kita itu benar di hadapan Tuhan. 2. Memilih membangun rumah Tuhan adalah salah satu cara mengutamakan Tuhan. Terlebih segala sesuatu rencana yang kita buat, selayaknya kita harus melibatkan Tuhan di dalamnya, agar kita bisa mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita rencanakan akan dituntun oleh Tuhan dalam mencapai keberhasilan. 3. Memilih mengutamakan Tuhan akan berdampak bagi kehidupan kita. Ketika kita memilih bahwa Tuhan adalah yang utama, Tuhan akan memberikan berkat-Nya buat kita. Bukan hanya sekedar berkat jasmani, tetapi berkat-berkat rohani yang akan menuntun kita agar kita tidak salah dalam menjalani hari-hari kita. Sekian firman Tuhan hari ini. Terima kasih. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini, di mana kami boleh diingatkan kembali akan firman-Mu untuk kami mengutamakan Tuhan dalam segala kehidupan kami. Biarlah apa yang kami lakukan boleh berhasil Tuhan, sehingga tidak menjadi sia-sia di hadapan-Mu Tuhan. Bimbinglah kami Tuhan, agar kami senantiasa ingat bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu kehidupan kami. Biarlah apa yang kami lakukan Tuhan, kami boleh mengutamakan Tuhan di atas kepentingan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk kami dapat melakukan apa yang benar di hadapan-Mu.
Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Untuk persembahan pada IMPA hari ini dapat adik-adik kumpulkan bersama persembahan papa dan mama dan dapat dikirim melalui bank dan nomor rekening yang terdapat pada layar. Adik-adik, kita telah sampai pada penghujung ibadah. Mari kita nyanyikan dari Kidung Ceria 206, baitnya yang pertama dan yang ketiga, kita harus membawa berita. Adik-adik, mari kita akhiri ibadah pada hari ini dengan berdoa. Mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami anak-anak-Mu boleh mengikuti ibadah IMPA dari awal sampai akhir. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh disampaikan oleh kakak-kakak layan. Tuhan boleh berkati agar firman yang telah kami dengar boleh kami lakukan dalam aktivitas kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan agar kami dan keluarga dan juga kakak-kakak layan
boleh selalu sehat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.